ibu-ibunya mau jadi engineer. Aji mumpung nih mau dipasang PLTS, saya belajar aja ya. Tiba-tiba sertifikasi ya kan nggak ada yang tahu. Jadi for the first time di daerah itu ada listrik dan di daerah itu ada sinyal. Di hari kita sampai. Boleh, well viral lagi. Mau disikat semua nih. Fotonya ini. Tapi salah kayaknya. Enggak. Loh. Green Pots, talk to Energia. Gimana nih kabarnya hari ini Energizen semua? Semoga sehat dan semangat terus ya, karena aku hari ini udah semangat banget. Lihat kan, dari dandanan aku nih udah spesial banget hari ini karena dalam rangka HUT PNRE yang ke-9. Nah, di ulang tahun yang ke-9 ini, Pertamina NRE itu punya tema. Temanya adalah Sustaining the Nation, Empowering the Future. Di kalimat yang mungkin terdengar agak simple ini nih, tapi ternyata dampaknya tuh lebih dalam dari itu. Kita tentunya akan ngomongin tentang program energi berdikari, sebuah program di mana Pertamina NRE ini memberikan dampak kepada masyarakat. Tapi kita akan bahas itu dengan narasumber-narasumber yang aku udah ada di hari ini. Nah, Energizen, kali ini karena kita udah mau masuk ke obrolan yang sangat daging ini nih, kita kenalan dulu kali ya sama narasumber-narasumbernya. Di sini ada 3 narasumber. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Halo Energizen, aku Elvira Della dari fungsi Corporate Secretary Pertamina NRE. Halo, aku Sisil dari tim proyek PNRE. Halo, aku Arif dari Corporate Secretary Pertamina NRE. Itu dia narasumber kita yang hari ini udah keren-keren banget nih. Tapi karena di sini banyak kan cewek ya, mungkin aku nanya langsung ke Abang Arif dulu boleh ya? Siap, boleh. Sebenarnya kita kan tadi udah bridging ya Bang, kalau kita mau ngomongin tentang dampak ke masyarakat dalam bentuk program Desa Energi Berdikari atau DEB gitu ya. Boleh nggak sih Bang dijelasin nih ke Energizen, apa sih program Desa Energi Berdikari itu Bang? Makasih Mal, terkait dengan Desa Energi Berdikari atau kita singkat DEB ini, kita terinspirasi dari programnya Holding. Dan memang sampai saat ini pun kita masih sebagai pelaksana tugas dari kegiatan Desa Energi Berdikari ini sendiri. Jadi DEB ini pada prinsipnya adalah bentuk nyata dari Pertamina dalam menyediakan energi bagi masyarakat Indonesia secara umum kepada desa-desa yang memiliki potensi untuk memunculkan energi mereka secara mandiri. Jadi kita sadari bahwa kebutuhan akan energi di Indonesia ini sangat banyak dan energi terbagi-bagi, tidak hanya energi fosil, tapi kita juga berupaya untuk bagaimana potensi-potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia ini bisa dimanfaatkan. Dan oleh sebab itu, DEB ini kita terapkan di berbagai tempat, beberapa desa, untuk masyarakat yang terbatas akses listriknya. Dan dengan hal tersebut, mereka jadi lebih mandiri dan bermanfaat bagi mereka. Berarti ini bentuknya kayak kita ngasih energi ke masyarakat-masyarakat gitu ya Bang ya? Lebih ke mengoptimalkan atau mendayagunakan sumber energi yang ada di desa tersebut, kita bantu untuk fasilitasi. Makanya contohnya adalah energi surya, biogas, dan mikrohidro contohnya. Jadi itu udah ada di desa mereka, potensi itu ada, datang langsung dari Tuhan, dan kita bantu untuk membuat itu jadi listrik. Kurang lebih seperti itu. Tapi kenapa harus lewat program DEB ini sih Bang? Karena kan sebenarnya kalau kita mau memberikan dampak bagi masyarakat ya kita bisa aja ngasih uang gitu. Misal ke panti jompo gitu. Itu kan lebih praktis mungkin ya. Tapi kenapa sih kita harus memfasilitasi pengadaan energi di masyarakat ini sih Bang? Kita selalu berpikir untuk tidak memberikan ikan tapi memberikan kail. Karena ketika kita memberikan kail, masyarakat tidak akan depend ke kita, tidak akan bergantung kepada kita dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga ketika kita memberikan mereka Desa Energi Berdikari, yaitu energi, mereka bisa terus memproduksinya, mereka bisa memanfaatkannya, dan itu akan bisa langsung berdampak kepada mereka, baik itu secara ekonomi, lingkungan, sosial. Jadi kalau kita kasih uang ya mungkin dalam jangka waktu pendek atau singkat udah habis gitu. Dan setelah itu apa? Jadi kita mencoba untuk membuat mereka, makanya dengan namanya berdikari kan, berdiri di atas kaki sendiri. Itu tujuannya. Kita tuh sebenarnya tujuannya pengen bikin masyarakat-masyarakat ini lebih mandiri dengan kaki mereka sendiri. Seperti itu ya Bang, makanya Desa Energi Berdikari.
Keren banget, keren banget. Berarti lumayan memberikan dampak ya Bang. Karena kita kan pengennya mereka biar lebih mandiri, suatu saat nanti mereka bisa jalan terus dengan keberdayaan mereka sendiri gitu ya? Ya, karena program itu sifatnya memang sustainability adalah kunci ya. Dari percuma kita bikin program, one hit run gitu selesai terus sudah. Tapi kita mau ketika kita ada program, itu jalan dan itu terus menerus. One day nanti kita sudah nggak ada di sana, mereka tetap ingat bahwa kita pernah kasih itu ke mereka dan itu jalan terus. Maunya seperti itu sih, Mang. Keren banget, keren banget. Nah, selain untuk memahami program DEB ini nih, aku juga pengen tahu nih tentang proses end-to-end-nya. Mungkin bisa dibantu dari Mbak Vira ya? Boleh. Kalau misalnya end-to-end gimana proses kita untuk program DEB ini bisa terlaksanakan sampai pemasangan, sampai aktivasi itu kita awalnya pasti lihat dulu lokasi dan kelompok yang memang bisa kita bantu dan ada potensi untuk berkembang di lokasi tersebut. Jadi kita survei langsung ke sana, kita diskusi sama kelompoknya, dan untuk pemasangan PLTS kan tidak hanya bisa sekedar masang, tapi kita lihat dulu kondisi masyarakatnya, apakah bisa menerima, apakah bisa menjaga. Jadi kita kasih edukasi dulu kepada masyarakat ketika memang sudah oke, kayak oke deh Mbak, kita siap menerima, kita plannya ke depannya, misalnya setelah ada PLTS mungkin ada penekanan di ekonominya, jadi bisa berkembang, lalu kita diskus sama tim PO gitu untuk pemasangannya seperti apa gitu, ketika memang sudah ada lokasi dan tempat komunitas dari pemasangan PLTS tersebut. Oke, berarti dari awal sebenarnya ada proses assessment-nya dulu gitu ya, kemudian baru masuk ke pemasangan kalau memang sudah oke gitu ya. Nah, kalau misalnya setelah pemasangan itu berarti nanti akan ada surveinya lagi kah atau seperti apa? Kalau setelah pemasangan, ini kita ngomong dari sisi Korsek dulu ya. Kalau setelah kita survei, ada pemasangan oleh tim PO, kita itu tidak langsung hanya memberikan lalu kita pergi gitu, meninggalkan. Tapi kita tuh ada proses yang namanya monitoring, evaluasi setiap 3 bulan, per bulannya kita lihat dulu, dan kita melakukan pendampingan 6-12 bulan. Kita pastikan mereka udah siap menerima, udah paham detail-detailnya, dan udah tahu cara bagaimana ketika ada masalah seperti apa. Lalu bisa kita tinggalkan gitu, kayak oh iya oke, mereka sudah mandiri nih desa energi berdikari tersebut. Oh, keren banget. Berarti setelah kita assess, kita kasih, kita pasang gitu ya, baru kemudian kita juga tetap monitoring nih si masyarakatnya ini apakah menjalankan sesuai dengan yang diperlukan gitu ya untuk menjaga PLTS-nya dan menjalankannya gitu ya. Betul. Oke, nah kemudian kalau misalnya aku juga pengen tahu nih dari sisi pemasangannya itu seperti apa sih prosesnya? Nah ya tadi kalau udah di-assess nih, lokasinya udah dapet, si warganya juga udah setuju dengan lahannya, kita survei lagi nih dari tim proyek dan juga tim engineering untuk melihat luasan lahannya, karena kan untuk lokasinya sendiri nih istilahnya punya mereka ya, desa milik mereka. Kita tuh minta izin dulu untuk lokasi yang kira-kira berpotensi menjadi lahan yang bisa kita pasang nih. Apalagi untuk PLTS nih kita ada lokasinya ada di tanah dan juga ada yang ground mounted dan juga ada rooftop ya. Nah apalagi untuk yang rooftop nih kita ngeliat dulu. Kadang tuh lokasi-lokasi yang diperbolehkan oleh mereka itu seperti pendopo dan juga balai desa seperti itu. Untuk PLTS ini kita bisa mencapai 100 kilo ya. Untuk pemasangan PLTS di atas kita cek dulu kekuatan dari pondasinya, lalu nanti kita pasang. Setelah itu juga untuk pemasangan di tim proyek ya, kita biasanya cari beberapa lokal hero atau yang di desa itu untuk bekerja sama dengan kita, karena untuk memiliki sense of belonging ya, atau misalnya rasa tanggung jawab dia yang lebih tinggi itu dengan mengajak mereka untuk berkontribusi di pemasangan si pembangkit ini. Contohnya kemarin mungkin mereka kurang masih awam terkait PLTS itu apa, tapi untuk pembuatan pondasi misalnya ngecor atau itu mereka bisa ikutan bersama dan kita bisa ikutan komunikasi tuh di situ, PLTS itu apa, cara pemasangannya gimana. Nah itu sih untuk dari sisi project, ngeliatin quality controlnya dari mereka saat pemasangan itu jangan cuma hanya masang, tapi kita harus lihat sisi aspek safety di lingkungannya desa tersebut. Jadi sengaja dibuat terlibat biar sambil mengedukasi juga gitu ya, ada sense of belonging-nya gitu. Tapi kalau misalnya perihal lokasi nih, kan pasti ada pas di tahap assessment itu ada pemilihan lokasi, ada pemilihan komunitasnya juga pasti ya. Nah itu tuh prosesnya seperti apa sih memilihnya gitu, dan kira-kira pertimbangannya gitu, mungkin bisa dibantu dari Mbak Vira. Oke. Kalau dari kita sebenarnya kita balik lagi ya, lihat ke potensi sama kemungkinan kita bisa pasang atau enggak, dan yang paling jelas sih komunitas tersebut yang sudah ada dan terbentuk ya, sehingga ketika kita memberikan PLTS, PLTBG seperti itu tuh tahu dampak dan potensinya untuk apa, sehingga bukan untuk perorangan tapi untuk kelompok bisa memajukan desa tersebut gitu.
Kita lihat dari akses dulu, mungkin misalnya dari satu lokasi ada 3 lokasi yang kita survei satu-satu, mana yang memang didahulukan itu dalam artian potensinya ini lebih besar nih. Kemungkinan berkembangnya tuh akan lebih cepat, makanya kita dahulukan untuk pasang di situ. Dan kelompoknya tuh lebih aktif gitu, kayak misalnya ibu-ibu PKK, kayak dia punya hidroponik tapi kita bisa nih bantu support untuk listriknya, ibu-ibunya juga semangat gitu. Ibu-ibu emang semangat sih. Ibu-ibunya emang semangat ya. Iya, betul banget sih. Ibu semangat. Iya, betul. Karena di salah satu lokasi yang ibu-ibu PKK itu tuh beneran semangat sampai kayak ibu-ibu tapi pengen belajar secara detail PLTS-nya tuh gimana sih Mbak kalau misalnya cara masangnya gitu sampai terlibat, bahkan di sana itu dia ikut lomba semacam lomba ibu PKK di desa sana tuh sampai kayak training gitu, belajar sendiri sampai Zoom karena kan jauh ya di Dumai sana ya, jadi kayak gimana sih caranya gitu. Ibu-ibunya mau jadi engineer. Iya kayak gitu. Iya, Aji mumpung nih mau dipasang PLTS, saya belajar aja gitu. Tiba-tiba sertifikasi ya kan, nggak ada yang tahu. Biasanya karena pemasangan PLTS ini dari sisi, apalagi kemarin dari kepala desanya bilang harga KWH meternya jadi turun katanya yang mereka bayar. Oh gitu? Iya. Benar. Hemat kan, hemat. Emang lebih ibu-ibu emang hemat. Iya, hemat. Atau semangat ya. Rasanya sih mungkin dia pengen bikin sendiri justru PLTS-nya kalau bisa ya. Nah, tapi kalau selain yang responnya semangat dan seneng welcome nih, ada nggak sih misal tantangan tersendiri dalam pemasangan si PLTS-nya itu? Mungkin ada cerita-ceritanya. Kalau Mbak Sisil gimana? Kalau yang unik ya waktu itu untuk bangun PLTS, apalagi untuk yang lahannya agak besar kita mau ground mounted itu agak sulit juga karena daerah-daerah untuk desa itu kan sempit ya. Nah kadang kemarin kita mau pasang tapi ternyata itu nggak bisa, lokasinya malah mau dipakai buat parkiran katanya gitu kan. Terus apalagi nanti kita cari potensi lain tadi di rooftop, tapi di rooftop juga kadang kita kendalanya ada pohon-pohon yang tinggi yang mereka agak susah untuk dipotong pohonnya karena untuk PLTS ini kan saat bergantung sama matahari, sekalinya ada shading dari pohon atau ada dari tiang listrik atau apa, itu akan turun juga untuk si efisiensinya. Tapi di situ kita ngobrol sama si penduduk desanya gitu, kalau misalnya kita potong satu pohon, boleh deh kita tanam lagi di lokasi yang lain gitu. Jadi untuk penggantian satu pohon yang kita pangkas nih, kita ganti dengan pohon yang lain gitu. Kalau berarti biasanya tantangannya di pemilihan lokasi mungkin ya. Berarti kadang-kadang juga walaupun kita niatnya membantu, ternyata ada penolakan juga kadang-kadang gitu ya. Lebih ke karena belum tahu. Belum tahu ya. Pohon kita diambil gitu. Malah merasa jangan. Bukan Pak, nggak gitu maksudnya. Bapak belum lihat soalnya. Dari kan tadi ternyata ada tantangannya juga, tapi ada juga yang excited gitu ya, ada juga yang semangat. Nah, kalau misalnya dari hasil atau dampak yang paling signifikan tuh ada nggak sih salah satu contohnya atau mungkin bisa diceritakan gitu. Dari Mbak Fira mungkin. Kalau impact yang paling signifikan udah jelas. Kalau misalnya sebelumnya mereka perlu bayar listrik yang tiap bulannya misalnya 300.000 per bulan, tiba-tiba pasang PLTS, jadinya kan nggak bayar listriknya. Jadi mereka tuh Mbak ternyata dari 300.000 ini kita bisa alokasikan untuk perkembangan yang lainnya. Terus secara nggak langsung juga jadi edukasi juga kan buat masyarakat di sana ketika yang lihat langsung PLTS. Oh ini tuh PLTS ya, oh ini energi baru terbarukan ya. Terus lebih ramah lingkungan juga, itu sih yang paling signifikan sisi ekonomi dan juga edukasi tentang energi terbarukan. Kalau suatu program yang paling teringat di Mbak Fira tuh ada nggak sih? Sebenarnya ada salah satunya tuh kita pasang PLTS di lokasi yang memang bukan area kita gitu, jauh dari sana gitu, di salah satu pesantren di IKN sana. Itu inget banget perjalanan ke sananya itu lagi hujan deras, terus jalannya rusak, terus pemasangan di sana pun cukup susah karena kan akses jalannya susah ya di sana. Terus excitednya kan itu yayasan pesantren ya. Mereka tuh sambil nungguin, ada kali 3 jam nungguin kita sampai kayak Mbak udah nyampe mana ya, dan mereka tuh nungguin kayak standby ngasih foto, video gitu kayak sampai di mana ya Mbak, iya kita hujan gitu kayak. Terus pas kita nyampe sana kita disambut dengan semangat anak-anak kayak kita sekarang kalau malam-malam kan mereka tuh malam-malam listriknya sedikit ya. Jadi ketua pesantrennya itu nggak nyalain listrik. Sekarang Mbak kita malam-malam bisa nyala listriknya. Tuh kan sempat dikirimin video juga ketika malam-malam pas pasang itu beneran pakai senter handphone gitu, nggak ada. Tapi sekarang ketika udah ada masih bisa nih kita nyalain listrik di malam-malam. Jadi katanya kita bisa belajar di malam-malam katanya gitu. Itu sih. Dan semangat anak-anak kan jadinya ke bawah ya. Itu sih buat belajar gitu ya di pondok pesantren. Yayasan Hidayatullah. Kalau dari Abang nih, mungkin Abang juga pernah ke lokasi-lokasi DEB nih. Apa sih impact yang paling teringat yang sekiranya program ini nih benar-benar memberikan dampak nih bagi masyarakatnya kayak gitu?
Ini kalau menceritakan ini saya masih merinding sampai sekarang gitu ya. Ceritanya kami dapat penugasan dari holding untuk masang PLTS di Sorong. Ya nanti bisa diputar ya videonya ya. Jadi jalannya tuh luar biasa, parah ya, mungkin mirip lah jalan di daerah Kalimantan. Ke daerah, nama daerah itu Malasigi. Di Malasigi itu desa surganya burung katanya. Jadi bahkan burung-burung cendrawasih itu tuh masih alami, masih banyak di sana. Jadi kami lewat di jalan yang jelek itu, saya sempat videokan tuh. Pas kami jalan tuh ada mobil nyangkut. Ini beneran real ceritanya. Mobil nyangkut. Terus kita jalan terus tuh. Saya ngobrol tuh sama Bu Rika. Kasihan juga ya Mbak gitu kan, ada mobil nyangkut itu. Terus kata si driver, iya Pak itu bisa sampai nginep dia tuh di situ gitu. Kasihan nih gitu. Kita bantuin aja Pak. Terus kata Bu Rika, ya udah bantuin aja lah. Terus kata si driver, nggak usah Pak, nanti kita yang nyangkut kata dia kan. Terus udah Pak, nggak apa-apa, bantuin aja lah Pak. Biasanya kalau narik gini 500.000. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ini atur lah gitu kan. Akhirnya kita bantu tuh. Mereka jalan lagi, nyangkut lagi, kita bantu lagi sekitar 3 kali. Udah akhirnya kita sampai tuh. Bahkan kita nggak nanya dia mau kemana gitu kan. Pas udah maghrib, tiba-tiba di situ daerah hutan, bener hutan yang nggak ada sinyal. Tiba-tiba ada sinyal. Dan tau nggak, ternyata yang kita bantu itu petugas yang mau masang BTS. Jadi for the first time di daerah itu ada listrik dan di daerah itu ada sinyal. Di hari kita sampai. Jadi PLTS-nya selesai. Nggak sengaja. Jadi itu bener-bener mereka tuh wah teriak-teriak tuh, oh, ada sinyal udah aman gitu. Karena mereka biasanya untuk berkomunikasi mereka ke desa yang jaraknya berapa jam gitu. Jadi itu pengalaman yang sampai sekarang tuh kalau diceritakan tuh masih merasa bahwa sebegitu bermanfaatnya energi ini gitu yang kita hantarkan. Dan pada saat itu betapa andai kan kita nggak bantu waktu itu mungkin sinyal akan tetap sampai tapi tidak di hari itu gitu. Paling itu sih malah cerita yang paling terasa banget. Berarti di hari itu abang selain bawa energi, abang bawa sinyal juga ke tempat itu. Mungkin gitu. di situ langsung live TikTok bang. Oh iya. Enggak Jadi ya? langsung bisa update IG Jualan. story gitu. Ranjang kuning enggak ya? Ranjang kuning enggak. Pokoknya bagus. Terus mungkin dari Mbak Vira, dari Bang Arif juga udah memberikan pengalaman-pengalamannya nih dalam pemasangan. Kalau dari Mbak Sisil ada nggak sih pengalaman yang spesifik gitu tentang ketika pemasangan PLTS gitu, tapi yang sangat teringat gitu? Jadi kalau waktu di desa saat pemasangan itu kerasa banget kekeluargaannya. Dimana saat kita lagi kotor-kotoran gitu, nanti warga ibu-ibu yang di sana tuh langsung nyiapin makanan gitu. Nyiapin makanannya tuh yang beneran ngeluarin semuanya. Mereka ada yang ditambak ikan, mereka langsung ngambil ikan bakar di situ, kita bareng-bareng gitu. Langsung kita makan. Bapak-bapak pekerjanya juga kayak saling bantu juga ya saat di situ, ikutan kerja bareng kita gitu. Jadi yang di situ sih yang paling kerasa beda dengan proyek-proyek yang lain ya. Kalau di desa dan gotong royong royongnya ya. tuh kerasa banget, semuanya ingin ikut kontribusi di proyek ini. Seru banget. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman ini kita tuh bisa merasakan kekeluargaan gitu. Betul. Ya. Jadi ketika kita turun ke masyarakat ternyata dampaknya bukan cuma untuk mereka tapi untuk kita juga karena kita merasakan kehangatan. Betul. Itu ya. Kita nih udah ngobrolin banyak banget nih. Tadi dari pemasangan, proses end to end, memahami DEB itu sendiri seperti apa. Kemudian kita juga ngomongin hal-hal unik yang kita temuin di pemasangan PLTS DEB gitu. Nah, ini kan udah sangat insightful nih. Tapi setelah ini kita akan melakukan sesuatu yang seru nih. Jadi kita nggak cuma belajar di sini, nggak cuma dapat informasi juga, tapi kita akan main games. Nah, gamesnya ini akan seperti apa kita tonton ya. Nah, aku sekarang di sini punya gambar. Aku pengen tes nih teman-teman semua nih kejelihannya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Mungkin jelas, mungkin nggak jelas. Tapi ditebak aja ya. Cepet-cepetan kan? Cepet-cepetan, harus cepet. Ini udah jiwa kompetitif udah mau muncul ya. Nanti ya, hadiahnya doa. Gitu. Nah, jadi aku punya potongan gambar yang ini harus ditebak ini lokasinya di mana atau sesuatu yang terasosiasi dengan gambar ini gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah ditebak, aku ada pertanyaan lanjutan. Jadi hati-hati ya. Udah siap untuk foto pertama? Siap ya? 1, 2, 3. Cilacap, benar banget. Tepuk tangan. Kenapa abang bisa jawab? Karena
Abang yang lagi ngobrol sama bapak tersebut. Abang yang lagi ngobrol sama bapak tersebut. Coba boleh diceritain Bang tentang DEB di Cilacap ini. Iya, ini salah satu penugasan dari holding yang tahun 2023. Masyarakat di daerah Cilacap itu, petani itu sawahnya kering karena airnya nggak ada. Coba apa hubungannya antara air tidak ada dengan PLTS? Coba Energizen, ada nggak yang kepikiran? Dikasih air? PLTS menghasilkan air nggak? Enggak dong. Jadi gini, mereka punya sumber air tapi jauh. Akhirnya mereka butuh pompa untuk mengalirkan air dari sumber air yang jauh itu ke sawah mereka. Dan pompa itu perlu listrik itu dari PLTS. Oh gitu, berarti Dan- PLTS-nya? Dan akhirnya mereka juga bikin sumur bor, pompanya juga dari PLTS. Jadi sawah yang kering akhirnya jadi rutin, mereka jadi panennya jadi rutin dan bagus karena airnya lancar karena. Berarti karena PLTS jadinya sawahnya nggak kering lagi ya Bang? Betul. Kalau misalnya kayak gitu tuh butuh kapasitasnya gede nggak sih Bang? Di situ kita pasang 6 kW. 4 juga bisa. 4 juga Nggak bisa. terlalu ini. Untuk pompa air kan kecil ya Mbak ya. Iya. Berarti sebenarnya tergantung kebutuhan ya masang Betul, PLTS betul, itu ya. Oke. Lanjut, Yes. gambar selanjutnya. Ini jangan disikat semua sama Bang Arif ya. Nanti langsung tunjuk tangan boleh. Ini boleh semangatnya boleh ditunjukin dulu. Ya. Bengong nanti kebanyakan mikir. Nggak ditebak-tebak. Aku aja yang nebak nanti ya. Oke ya. Foto selanjutnya. Iya, Vira, Cilamaya. Iya bener. Angkat tangannya malu-malu banget ya. Tangan-tangan mau ngomong ya. Ragu dia, Angkat ragu. tangannya segini aja. Iya, ragu. Boleh Mbak Vira. Ini di mana Mbak Vira? Di Cilamaya. Cilamaya. Coba kita lihat ya foto Kumbung aslinya. jamur. Set. Ya, Iya. benar sekali. Ini adalah kumbung jamur Cilamaya. Keren. Nah, boleh nggak nih diceritain kumbung jamur Cilamaya? Kita kasih apanya nih? Kita kasih kumbungnya. Kita bantu apa nih di situ? Nah, jadi ceritanya tahun lalu itu kita itu pasang di sana, awalnya cuma hanya satu kumbung jamur aja. Itu kita mitra binaan, kita kerjasama sama perusahaan afiliasi kita, JSP, Jawa 1 Power, mitra binaan mereka, punya satu kumbung jamur, perlu support listrik nih, untuk penyiramannya di sana. Akhirnya kita survei, oh oke, bisa nih kita bantu dan potensi untuk berkembangnya cukup tinggi. Kita pasang 2,2 kWp, ternyata kurang dari 1 tahun mereka berkembang. Kumbungnya nambah menjadi 2, jadi 3, terus udah ada peternakan ayam, Ada terus peternakan di ayam juga. sampingnya udah ada budidaya sayuran, sampai cabe, kol, semuanya ada di situ. Dan ternyata kita cukup kayak, oh potensinya sangat berkembang ya gitu. Dari 2,2 kWp jadi 6,6 kWp. Oh gitu. Berarti buat petani jamur nih ya. Berarti jamurnya buat ngasih makan ayam apa gimana? Enggak, jadi jamurnya itu kita jual. Saya jadi ayam aja Ayam makan nih. jamur ya. Aku jadi ayam aja kalau gitu. Makan jamur. Jadi jamurnya dijual, ayamnya makan ayamnya gimana Bang? Jamurnya Ayamnya beneran makan jamur nih kayaknya nih. enggak, ayamnya cuma diternakin, di peternak, terus perlu listrik untuk mengeram ayamnya dari PLTS, terus sayuran budidaya tersebut dari kompos jamurnya itu. Jadi kayak integrated farming gitu di sana. Oh, Jadi integrated farming. Keren banget ya. Ternyata kita ngasih PLTS ini petaninya jadi sangat maju gitu Iya, ya. di Dari sana. kurang dari 1 tahun ya? iya, kurang dari ya Bang ya. kurang dari Hampir setahun, setahun lah. hampir setahun, berarti dari 2,2 KWP kita tingkatkan jadi 6,6. 6,6 KWP menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini keren banget Itu ya. baru yang ternak ayam. Kalau cerita ada yang ternak babi juga ada. Ada Oh juga iya, ternak ada. babi. Nanti kita dibahas Nanti kita di bahas tempat lagi ya. selanjutnya ya. Kita lihat siapa tahu ada fotonya Oh, di sini. iya. Selanjutnya. Ini cepet-cepetan ya. Angkat tangannya jangan malu-malu. Belum. Tinggi-tingginya. Belum ya. 1, 2, 3. Boleh, well viral lagi. Mau disikat semua nih. Fotonya ini. Tapi salah kayaknya. Enggak sih. Sungai Gerong bukan? Bener banget. Sungai Gerong. Ini dia fotonya. Set. Set. Sungai Gerong. Nah, Sungai Gerong ini isinya apa ya? Sungai Gerong itu kayaknya tahun lalu ya Bang ya kita pasang di sana. Kerjasama sama KPI. Iya, Kilang di sana. Jadi di sana tuh punya ibu-ibu UMKM untuk keripik ikan patin. Perlu support listrik untuk produksinya, terus untuk freezer di sananya bikin nugget ikan juga. Akhirnya kita survei ke sana, ternyata memang bisa kerjasama sama Kilang, kita pasang 2,2 kali.
di Sungai Gereng Pelaju. Di Sungai Gereng Pelaju, pasang PLTS buat bantuin bikin nugget ikan. Nugget ikan, keripik ikan, kulit ikan patin juga ada di Oh gitu, berarti udah dapat energinya, dapat makannya juga, dapat kenyang. Ayam, ikan. Ikan, aku baru dengar juga nih ternyata tentang nugget ikan. Aku tahu selama ini nugget ayam ya. Ada tuh nugget ikan di sana. Ada nugget ikan di sana ya. Unik ini ya. Itu bikin ini. Hati-hati jantung kalau makan nugget. Emang ya? Nugget. Ternaget-naget Kaget gitu ya. kan? Kaget. Maklum aja kalau bapak-bapak sendiri di sini gitu emang. Gak apa-apa ya. Maaf ya. Gak apa-apa ya. Selanjutnya, mungkin kamu aku blacklist dulu. Kamu di blacklist dulu ya. Nanti takut dapat Ferrari. Nah, ini aku ada foto lagi nih. Ini kedua terakhir. Kita cepet-cepetan ya. Oke. Belum ya, belum. Sabar. Ini fotonya sangat-sangat blur, tapi mungkin dilihat dari warnanya kali ya. Warnanya nih bisa ditebak. Oke. Oke, siap? 1, 2. Waduh. Coba deh, Ingat? coba. Oke, Mbak Sisi, apa nih kira-kira nih? Ini kayaknya nggak jauh dari selada ya. Bener, karena emang hijau-hijau. Ibu-ibu, Hijau-hijau. selada, ibu-ibu. Kita lihat foto aslinya mana ya. Di Dumai ya? Iya. Nah, benar banget. Kalau ini tentang sayur-sayuran. Kayak gitu. Boleh diceritain tentang ada apa sih di Dumai ini? Kenapa sih dia megang selada nih, Mbak? Nah, itu dia ya. Kita salah satunya masak di PLTS di Desa Binaan RU 2 Dumai. Jadi di situ dikembangin juga nih dari PLTS, listriknya dipakai buat pompa. Pompanya ini ngalirin buat dijadiin air ya ke hidroponik di sini. Jadi ibu-ibu PKK di sana memanfaatkan hasil PLTS-nya untuk mengembangkan hidroponik. Keren banget. Seger banget tuh pasti selada. Selada kan? bertenaga matahari. Selada bertenaga matahari. Ada rasa gosong-gosong sedikit. Smoky-smoky-nya. Enggak ya. Ini paling menegangkan. Ini paling memberikan semangat. Paling ngeblur juga sih kebetulan. Paling ngeblur juga ya. Boleh ya, lihat 1, 2, 3. Iya, aduh. Ini apa nih? Ini masih jarang orang yang ngelihat. Jadi Aku. Bang Arif boleh. Ini Itu apa? PLTS kapal nelayan. Bener banget. Kita lihat foto aslinya ya. Tada! Ya kan? Kebalik nggak nih? Enggak ya? Bener, ini kapal nelayan. Kapal nelayannya dikasih apa, Bang? Jadi gini, beberapa waktu yang lalu kita pasang PLTS di Bali. Penugasan dari holding juga kerjasama sama SHIML untuk ngecas baterai kapal dia bertenaga listrik. Nah kalau yang ini di Cilamaya nih. Ini di Cilamaya Ini di lagi ya? Cilamaya, ini kapalnya itu kan kalau nelayan kan kalau melautnya siang apa malam? Malam dong. Malam. Nah mereka kan butuh penerangan. Nah selama ini mereka penerangan kan harus beli bahan bakar dong. Nah sekarang kita sediain PLTS dan baterai. Jadi mereka berlayar malam itu udah nggak gelap. Mereka pakai baterai yang diisinya pakai tenaga matahari di siang hari. Jadi nelayannya tidak kegelapan lagi di atas. Oh, keren. Berarti Gitu. ikannya bisa lebih cepet nih nyari kapalnya. Finding ya. Ini si kapal nelayan ini bisa termasuk EV nggak? Oh enggak, kan Enggak ya? Enggak ya? Platnya nggak biru ya, Bang? Enggak. Platnya nggak biru ya? Dia bertenaga mataharinya penerangan. Oke. Begitu. Ya, jadi nggak EV nih, tetap nih ya? Enggak ya? Belum. Kalau yang di Bali yang udah EV. Oh, yang di Bali udah EV. Oke, nah keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Gamesnya udah. Cuma memang aku di sini mau nanya nih, karena kan tadi kita ngobrol nih dalam rangka HUT ke-9 PNRE gitu. Nah, setelah kita udah ngobrolin tentang DEB itu sendiri, tentang programnya, kemudian kita juga udah main games tadi yang keren banget nih, semuanya udah pada terlibat. Aku pengen juga dong denger harapannya dalam rangka HUT PNRE ke-9 ini. Wish-nya untuk birthday kali ini tuh apa sih? Mungkin boleh satu-satu dari Mbak Vira dulu. Kalau dari aku apa ya, simpel aja sih. Semoga PNRE terus bisa memberikan energi hijau ke seluruh Indonesia dulu. Siap, keren banget, mantap. Oke, kalau dari Mbak Sisil?
Dari aku untuk PNRE sendiri semoga tetap ya makin jaya, makin bisa mengembangkan energi hijaunya di seluruh penjuru Indonesia. Amin, amin. Kalau dari Bang Arif? Semoga rekan-rekan yang bekerja di PNRE selalu sehat, selalu dikuatkan untuk terus berbagi manfaat, tidak hanya bicara tentang bisnis, tapi kita bicara juga tentang bagaimana agar menyeimbangkan antara planet, people, dan profit bagi perusahaan di ulang tahun yang ke-9. Sangat bijaksana untuk Bapak Arif ini ya. Iya. Oke. Loh. Udah pada nemenin aku nih pakai topi ulang tahun. Iya. Dapat dari Apa mana nih, ini? apa nih? Ini sulap ya? Sulap ya. Oke, karena tadi kita sebenarnya udah ada wish birthday-nya juga ya. Ini jadi kita memasuki vibes birthday juga. Udah nggak sabar ditiup, boleh ditiup yuk. Satu aja. Tolong dikat. Sebelum kita tutup, aku mau makasih banyak banget sama narasumber-narasumber aku hari ini, terutama juga yang udah memberikan insight yang sangat menarik bagi para Energizen gitu. Aku harap sih Energizen udah menangkap apa sih program Desa Energi Berdikari ini, dan juga mengerti bahwa ternyata di PNRE itu nggak cuma menyalurkan energi untuk industri mungkin, atau kita mengembangkan energi baru dan terbarukan, tapi kita juga menyalurkannya ke masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan kita gitu ya. Aku juga mau Oke, aku pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen konten hari ini. Ulang. Oke, aku mau pamit undur diri dari episode... Oke, kalau gitu aku pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang kita upload. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Green Pots Talk to Energize. Selamat ulang tahun Pertamina NRE.